menyanyikan lagu Hari Merdeka. Siap? Siap. Oke. Yang semangat. Semangat nyanyinya ya. Wah, ya. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hari tetap berdaulat. Kita tetap setia, tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama rakyat masih dilanda badan. Kita tetap setia, tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia membela negara kita. Oke. Baik, ibu mau tanya. Siapa yang masih ingat pelajaran yang sebelumnya tentang coding? Pada coding itu ada beberapa elemen. Ada berapa elemen? 4 elemen. Siapa yang bisa sebutkan salah satu elemen dari coding? Siapa? Oke, apa? Literasi dan etika. Literasi dan etika. Coba Literasi digital. literasi digital. Siapa lagi? Pemanfaatan dan Pemanfaatan dan pengembangan KA. Dan selanjutnya berpikir komputasional. berpikir komputasional. Jadi ada 4. Selanjutnya salah satu elemen dari coding dan kecerdasan artifisial yang akan fokus kita pelajari hari ini yaitu tentang berpikir komputasional. Ada yang masih ingat apa arti berpikir komputasional? Coba kalian, apa itu? Berpikir seperti komputer. Berpikir seperti komputer. Jadi berpikir komputasional itu kita berpikir seperti komputer. Betul sekali, berpikir komputer. Ibu mau tanya lagi. Biasanya di kelas itu supaya bersih ada jadwal piket. Kalau kita punya jadwal piket, apa saja yang kita lakukan? Siapa yang bisa jawab? Apa saja? Apa saja yang kita lakukan kalau kita dapat jadwal piket di kelas? Apa? Membersihkan. Apa lagi? Apa kita? Menyapu. Siapa lagi yang mau jawab? Bahasa yang sini terus pakai apa? Membuang sampah. Siapa lagi? Ya, apa? Mengangkat bangku. Betul sekali. Kita kasih tepuk salut dulu untuk teman-teman yang sudah menjawab. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, baik sekali. Selanjutnya, tujuan pelajaran hari ini yaitu sebentar setelah belajar, ibu harap kita anak-anakku bisa tahu apa arti decomposition. Itu salah satu prinsip dari berpikir komputasional dengan baik. Dan yang kedua, melalui pengamatan, anandaku semua, anak-anak bisa tahu permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Dan yang ketiga, sebentar melalui kerjasama, peserta didik menguraikan permasalahan ke dalam bagian kecil menggunakan prinsip decomposition dengan benar. Jadi, prinsip decomposition itu bagian dari berpikir komputasional. Baik, sekarang diperhatikan. Oke, perhatikan ya. Sudah siap? Siap. Ibu mulai videonya? Mulai. Oke, perhatikan videonya.
sudah perhatikan siapa yang bisa jawab apa sih masalah yang terjadi? Siapa yang bisa jawab dari berdasarkan video? Apa Ahmad? Menurut Ahmad, ya kotor. Kalau Humaira apa jawabannya? Bangku yang terhambur. Oke, jadi di video tadi masalah yang terjadi adalah kotor. Apa yang kotor? Kelas yang kotor. Itu masalahnya. Kira-kira apa penyebab dari masalah tersebut? Maksudnya apa saja penyebabnya sehingga kelas itu kotor? Apa? Saat angkat tangan. Angkat tangan apa? Tidak dibersihkan. Selain itu apa? Coba lagi. Apa? Ambil. Karena apa? Karena apa? Tidak disapu. Selain itu apa lagi tadi di video? Kenapa kira-kira? Apa? Sampah berhamburan. Masih ada lagi, coba kira-kira apa? Meja berantakan. Jadi itu penyebabnya. Terus tadi ada sampah yang berhamburan, meja yang berantakan. Terus apa lagi? Kelas yang tidak disapu. Apa? Ya, jarang disapu. Oke, kita pilih salah satu masalah dari bangku yang berantakan dan meja yang berantakan. Kira-kira penanganannya dari bangku dan meja yang berantakan itu harus digapai? Ya, dirapikan. Dirapikan. Selain dirapikan, di apa lagi? Dibersihkan. Dibersihkan pakai apa? Di apa itu dibersihkannya? Disapu. Diapain lagi itu meja dan bangku? Dilap. Ya. Jadi itu penanganannya. Dari yang pertama ada masalah yang paling utama kelas kotor. Terus ada masalahnya seperti bangku berantakan, sampah berserakan, itu penyebabnya. Dan salah satu penyebabnya kita lagi cari solusinya. Seperti itu tadi solusinya tadi bangku dan meja yang kotor yaitu dibersihkan, dilap dan diatur menjadi rapi. Oke, itu dia penanganannya. Jadi itu namanya decomposition. Oke, perhatikan ya. Apa pengertian decomposition? Jadi bisa kalian ingat? Ibu jelaskan. Decomposition salah satu prinsip berpikir komputasional, di mana decomposition memecah masalah kompleks dari yang tadi yang besar terus menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Setelah itu dia akan mudah dikelola lagi, dicari jalan keluarnya atau penanganannya, atau bisa dipahami dengan sederhana sebagai pemecahan masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil. Jadi intinya decomposition, pemecahan masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil. Jadi yang besar dikasih menjadi kecil. Oke. Kalau tadi ada gambaran, ada video. Sekarang minta kalian untuk membuat apa saja yang perlu disiapkan ketika market day. Jadi jawabannya ditulis di sini ya. 2 saja. Perhatian. Kita dengar dulu kelompok 1 apa? Menentukan barang yang dijual dan membuat produk. Ada yang sama jawabannya? Ada? Ada yang sama jawabannya? Tidak. Kita kelompok 2 sama apa? Oh, membuat produk. Oke, lanjut. Coba kelompok 2 berdiri, apa jawabannya? Dia membuat produk dan menentukan barang. Lanjut. Kelompok 3 Menentukan barang yang akan dijual dan membuat stand. menentukan barang yang akan dijual dan membuat stand. Kalau kita Membuat produk, belajar menjual. membuat produk dan belajar menjual. Oke, silakan perwakilan kelompok, perwakilan saja naik tempelkan ke lantai. Naik tempelkan ke lantai. Oke, lanjut. Lanjut lagi.
Lanjut. Oke. Tadi dalam market day, kalau di sini jawabannya ada yang sama, jadi aku pilih beberapa jawaban. Yang pertama itu ada membuat produk. Terus dalam market day juga perlu menentukan barang yang akan dijual. Terus membuat stand. Serta yang berbeda lagi jawabannya, kita harus belajar untuk menjual. Jadi ada membuat produk, membuat stand, menentukan barang yang mau dijual, dan belajar menjual. Jadi itu permasalahan besarnya. Sekarang Ibu akan minta kalian, itu permasalahan besar, jadi sudah tahu akan disusun lagi solusi untuk menentukan dalam membuat produknya. Pelan-pelan. Yang sudah langsung naik tempel. 1, 2. Oke, siapa yang cepat? 2. Oke, kelompok 1, 2. Tempel di bawahnya. Oke, apa lagi? Di bawahnya nah, di bawahnya karena ini masalahnya. Bukan barang. Apa ini menentukan jenis jualan? Apa lagi? Menentukan jenis jualan. Oke. Jadi perhatian. Jadi di sini ada dari membuat produk, ditentukan lagi masalah atau kasusnya, dicari lagi, menentukan barang. Di sini ada juga yang pilih jawaban memilih bahan, ada lagi yang menentukan jenis jualan dan menentukan juga usaha jenis jualan. Jadi begitu decomposition dari masalah besar dipilih masalah kecil lalu diperkecil lagi. Jadi decomposition dari masalah besar ke masalah yang kecil. Oke, baik. Silakan berdiri dulu. Sebelum kita diskusi, mau kalian berdiri dulu. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Oke, selamat kembali. Baik. Karena kita sudah berlatih tadi bersama kelompok, ini kita akan kerjakan LKPD, kerjakan baik-baik. Ibu akan jelaskan sebentar. Oke, diperhatikan dulu ya. Jadi ada di situ di LKPD tentang aktivitas harian. Perhatian. Ada tentang aktivitas harian. Oke, Fadli, Filial. Oke, semua kelompok 4, perhatikan dulu boleh? Ya. Jadi ada di LKPD-nya ada tentang aktivitas harian. Jadi ceritanya ini yang digambar itu adalah braille atau robot pintar. Kita belajar tentang coding yang berhubungan dengan komputer. Ini diceritakan kalau menjelaskan dulu boleh? Ya, perhatikan dulu ya. Jadi braille adalah robot pintar, tapi dia tidak tahu apa sih yang harus dia lakukan dulu. Jadi ini ada petunjuk-petunjuk dari gambar. Apakah dia harus langsung mandi, tidak bangun, dalam mimpi dia mandi, bisa kah? Bisa. Jadi drive itu kita yang harus kasih instruksi atau perintah dan susun di lembar selanjutnya. Sudah mengerti? Setelah ditemukan langkah-langkahnya, pilih salah satu langkah untuk disusun lagi menjadi langkah-langkah kecil. Mengerti? Mengerti? Oke, baik. Tepuk. Fokus. Melihat, mendengar, mengingat. Fokus. Jadi sekarang kita di sesi persentase. Oke, sudah siap? Sudah siap? Sudah siap? Are you ready? Masih belum ready. Masih lemas padahal sudah diskusi. Oke. Are you ready?
semangat sekali. Baik, kita ke kelompok 3 dulu deh. 3 dulu. Silakan, siapa yang mewakili? Oke, silakan Fadli naik. Fadli silakan naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan. Langkah dari kelompok kami: bangun tidur, membersihkan tempat tidur, mandi, makan, sholat, memakai dengan sekolah, berangkat ke sekolah. Pelan-pelan. Terlalu buru ya bacanya. Pelan saja. Oke, silakan dibaca. Bangun tidur, membersihkan tempat tidur, mandi, makan, sholat, memakai dengan sekolah, berangkat ke sekolah. Oke. Lanjut. Lanjut. Baca lagi ya. Jadi yang siap ya, yang mewakili kelompoknya. Adakah dan sikap akan disediakan tangan, mengambil piring, sendok, gelas, dan air minum putih. Jadi langkah-langkah yang Nabi untuk dibuat lagi langkah kecilnya atau decompositionnya itu adalah makan. Jadi yang pertama yang makan itu dibaca baik-baik Fadli supaya kelompoknya yang lain dengar. Apa saja yang dilakukan ketika makan? Cuci tangan, mengambil piring, mengambil sendok, gelas, dan air minum putih. Oke, jadi dia memilih langkah-langkah salah satu dari 7 langkah di atas, pilih satu. Oke, terima kasih kelompok 3, silakan bayi. Oke, ibu mau tanya. Tadi ada langkah-langkah kecil yang disusun dari beberapa kelompok. Dari kelompok 1 adalah sholat. Kira-kira selain yang disebutkan kelompok 1 itu apa lagi yang perlu disediakan kalau kita mau sholat? Masih ada? Sejadah, menyiapkan? Sudah dijawab tadi? Ada? Mungkin kurang jelas. Jadi salah satunya adalah menyiapkan sejadah. Lalu menyiapkan sejadah itu harus bagaimana? Harus selain rapi. Harus di bagaimana sejadah posisinya? Menghadap kiblat. Bagaimana? Sudah jelas semua? Selanjutnya, karena sudah bagus, kita kasih wow dulu untuk kelompok kita semua. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, wow, wow. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, wow, wow. Oke, baik, terima kasih. Sekarang karena sudah paham, sudah mengerti, silakan kembali dulu atau karena kembali ke tempatnya. Oke, kita akan kerjakan evaluasi.
satu prinsip apa? Berpikir apa? Berpikir apa? Komputer. Berpikir komputasional adalah berpikir seperti salah satu prinsip berpikir seperti komputer, berpikir komputasional yang dipelajari adalah dekomposisi atau decomposition. Jadi hal yang besar, masalah yang besar lalu dibuat menjadi kecil. Lalu setelah kecil dibuat lagi menjadi lebih kecil. Jadi dari besar dibuat kecil, lebih kecil lagi supaya mudah untuk dilakukan. Jadi begitu berpikir di komputer namanya decomposition. Tidak bisa langsung kalau banyak dikasihkan perintah. Tidak bisa langsung dikasih perintah banyak-banyak. Begitu saja. Jadi dia tidak bisa dikasih perintah banyak. Oke? Baik, sudah mengerti? Kita belajar hari ini tentang berpikir apa? Berpikir apa? Terus salah satu prinsipnya dari berpikir komputasional adalah apa? Itu artinya salah satu prinsipnya adalah alhamdulillah dari tadi kerja kelompok dan kerja individunya sudah sangat bagus. Ibu sangat senang sekali, bagus sekali kerja kelompok orang harus dikerja sama-sama. Jadi terus begitu ya. Oke, kita kasih semangat dulu untuk diri kita sendiri. Jadi ayo berdiri dulu lagi. Berdiri. Ayo. Tepuk semangat. Lebih semangat lagi karena kita sudah bagus sekali. Tepuk semangat. Baik, terima kasih. Ibu mau tanya. Dari kegiatan ini dan kegiatan kita yang tadi yang dilakukan, kalian berpikir dulu. Oke, tarik nafas. Tarik nafas terus, jangan dibuang-buang. Oke, tarik nafas, buang di mulut pelan-pelan. Oke, lagi tarik nafas, buang di mulut pelan-pelan. Oke, konsentrasi, fokus. Janganlah buat di mulut. Kalau buat di bawah, jadi apa? Ya iya. Oke, selanjutnya ibu mau tanya. Dari kegiatan tadi, waktu kita belajar tentang berpikir komputasional, apa hal-hal yang paling kalian suka, yang paling menyenangkan? Pas kerja apa, pas lakukan apa? Pas apa? KPD. Kita apa? Apa lagi? Yang lain kerja apa? Apa? Presentasi. Ada yang senang kalau pas presentasi, ada yang senang waktu kerja kelompok. Kita senang apa? Pas yang kerja kelompok ini individu tentang apa tadi ditulis? Dikerjakan apa? Aktivitas apa? Ketika di apa hari? Pada hari-hari pada apa? Pagi hari, apa lagi? Sore hari, apa lagi? Hari, apa lagi? Malam hari. Ada kayak di soal tadi tengah malam? Tidak. Jadi itu. Rata-rata tadi yang paling senang adalah waktu refleksi, yaitu kegiatannya kerja kelompok. Iya, kerja kelompok. Kenapa dia menyenangkan kerja kelompok? Kenapa kerja kelompoknya menyenangkan? Karena berdiskusi. Di sini terus, coba jawab dulu, ibu mau dengar suaranya bagian sini. Kenapa kerja kelompok menurut tak menyenangkan? Karena apa? Belajar sama-sama. Belajar apa dulu? Kenapa? Kenapa menyenangkan kalau kerja kelompok? Apa? Mudah untuk mendapatkan jawaban karena kita berdiskusi. Di sini sedang menjawab. Coba di sini yang sedang menjawab. Kenapa bekerja kelompok itu menyenangkan?
Kalau dulu namanya profil Pancasila bergotong itu dia. Jadi itu kalau di profil lulusan sekarang ada namanya di profil lulusan, ada juga berkolaborasi. Berkolaborasi itu kalau kita tadi bekerja ke kelompok. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya perhatian. Karena kita sudah refleksi, sudah kegiatan dari awal sampai selesai tentang individu. Sekarang silakan rapikan dulu. Silakan dirapikan bukunya. Sudah dirapikan? Oh, oke baik. Supaya